Beberapa waktu lalu, ya kita dihebohkan dengan berita di X rame banget kalau source code dari Cloud Code CLI itu bocor. Nah, kenapa bisa bocor? Karena engineer atau developer dari Cloud Code ya nggak sengaja nge-push file source map ketika ngerilis versi baru dari Cloud Code CLI di NPM. Nah, sebenarnya apa sih source map ini dan kenapa kok semua source code-nya jadi ke-expose gara-gara satu file source map ini? Oke, jadi gimana sih sebenarnya si bundle atau transpiled minify ini works dan apa pengaruhnya dari si source map ini? Jadi misalkan lu punya project JavaScript atau TypeScript nih. Di sini kita sebut aja project JS atau TS lu. Kemudian lu bisa pakai bundler di luar sana ya, kayak roll down, roll up, fight, webpack, banyak lagi. Anggap aja kita di sini bundler namanya. Untuk apa? Misalkan untuk minify atau ngebundle, dan juga misalkan kalau dia dari TypeScript ke JS berarti harus nge-transpile juga. Dari sini flow-nya itu, dan dari bundler ini nanti akan menghasilkan sebuah JavaScript code yang itu tidak bisa dibaca ya, unreadable. Jadi unreadable JS code. Dan juga ada source map-nya. Source map file di sini. Jadi ada dua. Ini yang akan dihasilkan oleh si bundler itu. Ketika misalkan kita mau publish atau mendistribusikan project Node.js kita atau JavaScript kita lah intinya. Nah, sebenarnya apa sih isi dari si source map ini? Misalkan ya kita buat di sini adalah si source map-nya. Source map file ya, dia itu berisi kurang lebih kayak ini guys. Yaitu JSON. Oke, ini gua miringin nah ke kiri dulu. Oke, intinya semacam JSON code atau JSON file yang isinya ya sesuai namanya, source map. Artinya dia nge-mapping sumber aslinya dari hasil bundle tadi. Misalkan ya di sini ada outputnya bundle JS yang hasil dari output tadi, source-nya itu dari file apa aja, source kontennya juga apa aja. Nah, ini ada mappingannya banyak. Jadi si source map file ini bisa kita pakai untuk reverse engineering code yang sebelumnya itu tidak bisa dibaca ya. Jadi bisa dibaca. Apalagi zaman sekarang itu kita udah ada AI. Jadi lu tinggal kasih aja source code dari unreadable-nya yang nggak bisa dibaca plus si source map ini, source map filenya, dan nanti si AI itu bisa nge-reverse engineering semuanya dengan mudah ya. Jadi ini bisa kita pakai untuk reverse engineering bundled code-nya, bisa dibilang kayak gitu. Nah, sebenarnya kejadian source map yang nggak sengaja ke publish ini juga pernah kejadian oleh Apple App Store. Jadi di tahun 2026 awal, sekitar Januari itu, source code dari Apple Store atau App Store itu juga pernah ke-leak ya, gara-gara nggak sengaja source map-nya ikut ke publish dan bisa diakses oleh publik di internet. Jadi dari itu mereka reverse engineering dan dapatlah semua source code-nya. Jadi tindakan preventifnya gimana? Ya balik lagi, dicek dan make sure benar-benar ketika lo nge-build, nge-compile, nge-bundle, dan lo mau mendistribusikan hasilnya, make sure source map filenya itu nggak ikut-ikutan. Masukin ke file-file ignore kayak git ignore dan npm ignore misalkan, supaya si source map ini bener-bener nggak sampai ikut gitu guys. Oke, dan lu tau nggak sih sebenarnya lu bisa cek semua source code dari npm package yang lu install di lokal lu. Bahkan ketika lu nginstalnya sebagai global npm package ya. Ini gue contohin, misalkan gue pakai Mac dan di sini buat nyari lokasinya tuh bisa npm root -g. Nah, ini akan dikasih tahu lokasi foldernya. Misalkan kita check out ke sini, cd ls, dan ini adalah semua npm package yang gue install secara global. Dan masing-masing dari sini itu lu bisa lihat source code-nya nanti. cd-cli, ls, cd-dis, ls, dan ini ada semua file distributionnya ya, hasil dari bundle atau transpile tadi, segala macam lah. Nah, tapi berhubung gua si CLI ini adalah open source bukan closed source, makanya it's okay untuk mengincludekan si source map ya, it's okay. Tapi kalau misalkan lu ngebikin sebuah end product berupa CLI atau yang akan dipakai oleh user, misalkan dalam bentuk CLI,
itu jangan sampai nge-export source map ini. Itu satu, supaya menyulitkan orang-orang di luar sana buat nge-reverse engineering source code lu. Atau opsi kedua adalah lu bisa mendistribusikan end product lu yang CLI program ini sebagai standalone executable program. Yang mana lu bisa pakai framework kayak Hakobu.js ini. Ini adalah sebuah modern Node.js packager yang memungkinkan lu untuk ngebundle, nge-compile, intinya semuanya itu jadi satu single executable file. End user lu itu nggak perlu nginstal kayak npm, node, semua itu nggak perlu. Karena si runtime node-nya itu sudah dimasukkan juga ke dalam si single executable file ini. Memang secara proteksi code ini tidak menjamin atau tidak bisa menutup kemungkinan bahwa program lu di reverse engineering, tapi setidaknya akan menyulitkan aja ya. Jadi dari yang awalnya misalkan levelnya mudah untuk reverse engineering, ini semakin sulit. Kalau misalkan lu tertarik, gue bisa bahas video lanjutnya untuk ngebahas lebih detail tentang Hakobu.js ini, dan juga mungkin di video-video selanjutnya kita bisa bahas gimana sih caranya develop sebuah CLI program dan nge-ship atau nge-distribusinya tuh kayak gimana. Kalau misalkan lu tertarik, silahkan komen di video ini. Cuman inti dari video ini adalah ya again, ketika lu mau mendistribusikan semua JavaScript program lu, entah CLI atau website, make sure untuk nggak mengincludekan source map file, titik. Thank you yang udah nonton, jangan lupa subscribe, like, and share. Jangan lupa support konten-konten gua di channel ini, subscribe, it's fucking free, jangan lupa like dan komen juga. Thank you.